Apa iya seorang habib, seorang ulama, seorang kiai, seorang pimpinan pesantren yang hobi keluar masuk penjara, apa iya itu ulama yang benar? Itu kan pertanyaannya gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang selalu ingin kembali ke masa lalu. Bagi saya itu gak masuk akal sama sekali, karena kita semua juga udah tahu bahwa masa lalu itu menyedihkan, menyakitkan, dan kita masih hafal bagaimana perlakuan para mantan. Tapi entah kenapa sampai sekarang masih terngiang-ngiang dan merindukan para mantan. Itu aneh gitu. Bagi saya itu mirip sekali dengan perilaku Bahar Smith, karena dia baru keluar penjara 2 bulan, sekarang udah masuk lagi. Di mana-mana yang namanya manusia itu kan pengennya hidup bebas, hidup merdeka gitu ya. Nah, Bahar ketagihan di penjara. Itu kan menimbulkan tanda tanya besar gitu. Sebenarnya ada fasilitas apa di penjara sehingga membuat Bahar ini kayaknya pengen buru-buru masuk penjara lagi. Lucu. Tapi ya sesuai dengan prediksi saya sebelumnya gitu, karena semalam kan saya sudah bikin video dan mengatakan bahwa meminta agar kepolisian langsung menahan Bahar, karena secara subjektif saya bisa katakan Bahar ini memang lebih aman kalau ada di dalam penjara. Kalau dia masih ada di luar, masih bebas gitu ya, dengan statusnya sebagai penghina Kasat TNI, itu kan cukup membahayakan bagi dirinya gitu. Apalagi kemarin katanya sudah ada drama dilempari kepala anjing. Jadi Bahar ini lebih aman lah di dalam penjara, sehingga udah nggak bisa dia dikirimi kepala anjing. Kalau kepala babi bisa mungkin gantian gitu ya, masa anjing terus gitu. Dan ya menurut alasan kepolisian ada juga objektif dan subjektif. Secara subjektif takutnya Bahar ini melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Dan ya seperti yang kita tahu, Bahar ini baru selesai di penjara tapi udah mau masuk penjara lagi. Ini kalau dibebaskan, dibiarkan, nanti bisa nambah nih kasus-kasusnya, bertambah banyak. Kan kasihan gitu. Selain itu, menurut pengalaman memang pernah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka kemudian melarikan diri. Yaitu yang kemarin umroh yang terpanjang sampai 3 tahun itu. Sama-sama Habibnya katanya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman ini kemudian kepolisian menahan langsung Bahar Smith. Ya meskipun Bahar mengatakan bahwa saya tidak pernah mangkir, saya tidak akan lari dan sebagainya, ya tetap aja gurunya, junjungannya itu lari dulu. Makanya dia segera ditahan aja. Kemudian alasan objektifnya ternyata kasus-kasus yang menimpa Bahar ini itu dikenakan pasal berlapis, sehingga memungkinkan Bahar ditahan lebih dari 5 tahun. Dan untuk kasus yang vonisnya lebih dari 5 tahun itu memang langsung ditahan dan tidak diberikan kesempatan untuk keluar lagi. Sehingga ya wajar, dan kalau banyak orang kemudian berterima kasih dan bersyukur karena akhirnya Bahar ini ditahan, karena ya kita jadi aman, jadi nggak ada pernyataan-pernyataan yang provokatif yang masuk ke telinga kita lagi gitu. Di sisi lain negara ini aman karena Bahar juga tidak terancam nyawanya oleh pihak-pihak lain yang sedang tersinggung betul karena pimpinannya Kasat TNI itu dilecehkan oleh Bahar. Jadi semua mendapatkan manfaatnya gitu, termasuk untuk Bahar sendiri. Tapi di sisi lain penahanan ini menimbulkan kebingungan bagi banyak orang, termasuk saya sendiri gitu, karena ini kan jam 12 malam rilisnya gitu. Bahar ini ditahan atas kasus penyebaran berita bohong. Berita bohong. Padahal di kepala kita Bahar ini melakukan pelecehan, penghinaan terhadap Kasat TNI. Tapi jadi tersangka kasus berita bohong. Gimana gitu ya? Tapi sama gitu. Alasannya karena ada satu ceramah yang kemudian membuat Bahar ini menyebarkan berita bohong. Ya kita jadinya kan flashback gitu. Masa iya Bahar yang ceramah soal Jenderal Dudung, soal Semeru meletus dan sebagainya ada unsur berita bohongnya sih gitu. Kan kita jadi bingung gitu. Ini kasus yang mana sebenarnya?
Dan lebih lucu lagi, kepolisian ini kayaknya irit banget bicara gitu, sehingga semua berita kalau kita periksa itu semuanya hanya memberitakan pernyataan yang normatif, yang soal ada pasal sekian, ayat sekian, jangtu sekian dan sebagainya, udah gitu. Makanya kemudian Bahar ini langsung ditahan. Tapi habis itu tidak disebutkan ini kasus yang mana. Kok bisa penghinaan Kasat TNI malah dijerat oleh berita bohong? Gimana sih? Tapi setelah saya baca berita di semua sumber media mainstream gitu ya, setelah saya perhatikan gitu, seirit-iritnya pernyataan kepolisian, tetap saja ada celahnya ternyata, karena kepolisian menyampaikan bahwa sebelum melakukan penahanan terhadap Bahar, Polda Jabar itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap 50 lebih orang saksi. 50 orang saksi. Ada saksi ahli agama katanya. Ini wajar karena kan konteksnya ceramah keagamaan katanya gitu ya. Jadi wajar kalau ada saksi ahli agama. Kemudian ada saksi ahli bahasa. Wajar juga karena kan ini soal penghinaan, berita bohong dan sebagainya gitu, pelecehan. Maka harus ada saksi ahli bahasa. Kemudian ada saksi ahli sosiologi, ini juga masih wajar. Tapi yang terakhir katanya juga ada saksi ahli kedokteran forensik. Ini kan gak nyambung gitu. Bagaimana mungkin penghinaan terhadap Jenderal Dudung yang didatangkan saksi ahli forensik? Ini gak nyambung gitu. Sehingga setelah saya cross check, saya perhatikan dari semua pernyataan-pernyataan Kabid Humas Polda Jabar yang mengatakan bahwa dia memproses sesuai prosedur, sesuai dengan laporan yang masuk tanggal 17 Desember. Ternyata laporan pada 17 Desember yang dimaksud itu adalah laporan kepada Bahar terkait penyebaran berita bohong soal peristiwa KM 50 Laskar FPI. Jadi Bahar itu ditahan semalam. Itu sama sekali kasusnya bukan soal penghinaan terhadap Jenderal Dudung, nggak ada. Ini kasus soal penyebaran berita bohong soal kematian Laskar FPI di KM 50. Karena menurut Bahar dalam satu ceramahnya gitu ya, Bahar ini mengatakan bahwa Laskar FPI itu sampai kemudian dicabutin kuku-kukunya, kemudian kemaluannya dibakar dan sebagainya. Ini adalah pembantaian terhadap umat muslim dan sebagainya. Nah, dari pernyataan-pernyataan inilah kemudian wajar kalau kemudian kepolisian menghadirkan saksi ahli kedokteran forensik untuk mendapatkan bukti bahwa mayat-mayat Laskar FPI yang meninggal dunia itu sama sekali tidak disiksa, dianiaya, atau dicabutin kuku-kukunya seperti yang sudah diklaim dan disampaikan oleh Bahar Smith gitu. Sehingga kayaknya gitu ya, ini saya baru mendapatkan benang merahnya, kayaknya memang yang menjerat Bahar ini adalah kasus KM 50, tapi kepolisian sekali lagi sama sekali tidak membahas soal isunya. Jadi semalam itu ada juga wawancara dengan CNN, pengacara Bahar dengan CNN dengan Kabid Humas Polda Jabar. Itu sempat ditanya gitu. Jadi pengacaranya Bahar ini fokus kepada TNI, bahwa Bahar ini cinta dengan TNI, bahwa Bahar ini menegur, memberikan kritik masukan yang membangun kepada TNI karena kecintaannya. Tapi si Kabid Humas Polda Jabarnya sama sekali gak menjawab atau merespon pernyataan-pernyataan pengacara Bahar yang nggak tahu permasalahannya gitu. Jadi Polda Jabar ketika ditanya, dia cuma jawabnya, ya kami memproses sesuai prosedur, sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan tahapan yang sudah ada, dan ini sesuai dengan laporan yang dilakukan oleh TNA. Bukan TNI, TNA. Jadi TNA ini inisial nama, Tubagus siapa gitu namanya. Dan emang orang ini melaporkan Bahar atas kasus penyebaran berita bohong. Jadi kebayang nggak? Pengacaranya nggak tahu kalau Bahar ini masuk penjara gara-gara penyebaran berita bohong. Dan Baharnya sendiri kemarin ketika masuk ke Polda Jabar, sebelum masuk gitu, ketika masih baru tiba di depan Polda Jabar,
itu kan sempat bilang bahwa kalau saya sampai nanti tidak keluar dari ruangan itu dan artinya saya di penjara, maka itu artinya demokrasi dan keadilan di negeri ini sudah mati, katanya. Pokoknya tuh Bahar tuh pede banget bahwa dia itu pasti bisa keluar dari sana karena kasus ini kan masih kasus baru, kata Bahar. Ini kasus baru, begitu cepat dilaporkan, kemarin baru dapat surat, kenapa sekarang sudah langsung pemanggilan, katanya. Maka aneh kalau kemudian dia ini langsung ditahan hari itu, karena cepat sekali. Ya memang sih, kalau kasusnya soal penghinaan terhadap Kasat TNI, itu emang baru. Tapi soal KM50 ini kan kasus lama. Kasus lama. Dan data-datanya sudah ada, gampang sekali. Ibaratnya tuh kita mau ke toko, udah ada bungkusannya, tinggal diambil. Saksi ahli kedokteran forensik ini kan sudah ada juga sejak dulu gitu. Data-datanya lengkap. Jadi ketika Bahar menyebarkan berita hoax soal Laskar FPI yang meninggal, yang dibantai dan disiksa katanya, itu gampang kepolisian dapatkan datanya untuk membantah dan membuktikan bahwa Bahar ini salah. Jadi kebayang gak sih? Bahar itu ibarat kita mau masuk ujian fisika, tapi semalam penuh kita belajar soal matematika. Salah belajar gitu. Pengacaranya juga sama tuh, kaget. Bahar ditangkap karena kasus, menjadi tersangka karena kasus menyebarkan berita bohong. Ini berita yang mana? Pasti bingung semua itu. Karena Bahar kan ditahan jam 12 malam. Sementara ceramah-ceramah Bahar itu kan rata-rata sejam lebih gitu. Dari jam 12 malam, kalau ada 2 video, udah 2 jam gitu. Jam 2 baru selesai, baru lihat nonton tuh. Itu pun kalau nggak ngantuk gitu pengacaranya. Jadinya pengacaranya nggak tahu, Baharnya juga nggak ngerti gitu. Ketika sampai ke dalam, ujiannya berbeda, soal-soalnya berbeda. Itulah yang membuat Bahar sampai 12 jam ditanya-tanya, nggak bisa jawab soalnya. Soalnya susah banget gitu. Ini kok nggak sesuai dengan yang dipelajari sih gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir, kita semua, termasuk Bahar, saya, dan kalian semua, itu kena prank. Ya gimana dong? Kemarin hari Minggu, itu kan fokus kita soal penghinaan terhadap Kasat TNI. Ada Kopassus datang ke rumah Bahar, bahas soal Kasat TNI. Ini sekarang tiba-tiba Bahar jadi tersangka, dipenjara, ditahan, atas kasus penyebaran berita bohong. Kayak kena prank ini asli. Ketika otak kita sudah dipenuhi dengan kasus penghinaan terhadap Kasat, Bahar malah diproses atas kasus penyebaran berita bohong sama kepolisian. Saya nggak ngerti lah, apakah ini kebetulan belaka atau benar-benar ini direncanakan sama kepolisian gitu ya. Jadinya Bahar tuh nggak siap-siap gitu ya, nggak sempat siap-siap sehingga diberikan kasus penyebaran berita bohong, selesai dia kaget di dalam. Nggak bisa keluar. Saya nggak ngerti lah, apakah ini kebetulan atau ada skenario-nya atau gimana gitu. Tapi secara fakta saya bisa bilang bahwa ini setimpal, sebanding gitu. Karena sebelumnya Polda Jabar kan mengutus orangnya untuk datang memberikan surat SPDP, tapi kemudian di framing seolah-olah kepolisian sowan kepada Bahar. Nah sekarang sama nih, kebalik kalian. Kalian yang sekarang kena jebakan. Dan bagi pengacara Bahar gitu ya, ya wajar kalau kemudian mereka cuma bilang innalillahi, wah ini keadilan yang tidak adil, ini demokrasi sudah mati dan sebagainya gitu. Wajar kalau kemudian mereka gak siap dengan bantahan-bantahan dan materi-materi yang bisa mereka sampaikan di publik. Ya karena mereka juga nggak tahu kayaknya ini kasusnya kasus apa gitu. Kok bisa berita bohong ya? Padahal kan penghinaan terhadap Kasat. Kalau saya nggak bikin video, kayaknya sekarang masih bingung mereka itu. Masih nggak tahu. Dan kalau ceritanya seperti ini, Bahar kemudian ditahan sekarang karena menyebarkan berita bohong, itu kan artinya penghinaan terhadap Kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman itu masih ada lagi gitu ya. Masih bisa diproses lagi setelah ini gitu ya. Ngantri, antrian laporan gitu kan.
Jadi ya sudahlah, kita nikmati dulu dengan dipenjaranya Bahar ini dengan harapannya ke depan TNI pasti juga akan menuntut gitu soal penghinaan terhadap Kasat TNI. Dan ini juga harus diproses sama kepolisian mau nggak mau gitu. Ya meskipun sekarang sudah ditahan, sudah jadi tersangka gitu, tetap aja harus ada kasus ini. Harus dilanjutkan nih soal Pak Dudung. Karena kalau enggak, anggota TNI bisa tersinggung gitu. Dan dari kejadian ini saya nggak tahu ini kebetulan atau enggak gitu. Nampaknya 212 atau para pengikut Bahar itu mestinya sudah bisa belajar dan bisa taubat gitu dengan apa yang terjadi kepada Bahar, karena mirip sekali kasusnya, sama seperti Ahok gitu. Ini kan Bahar ini ditekan gitu, dia tertekan dan dia ini kemakan sama omongannya sendiri yang dia ini, saya berani, saya nggak akan mangkir, saya nggak akan kabur gitu. Ya meskipun gurunya dulu suka-suka kabur gitu. Ini kan kayak tertekan dia. Setelah didatangi Kopassus ke rumahnya, dia tertekan dan kemudian dia datang ke Polda Jabar. Dia nggak tahu masalah yang dia hadapi ternyata bukan cuma soal Kasat. Dan kasus soal penghinaan terhadap Kasat TNI ini, itu kan kayak nakut-nakutin banget gitu. Benar salahnya kita nggak tahu gitu ya. Ada tidaknya TNI yang benar-benar ingin melakukan ancaman atau seperti apa, tapi nggak tahu. Tapi videonya ada yang mengancam seperti itu, ada gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus Ahok, dulu yang menjerat Ahok tahun 2017, itu mirip sekali gitu. Ahok itu masuk penjara karena tekanan massa, karena aksi demo berjilid-jilid. Karena emang harus masuk, kalau enggak nanti ini bisa terjadi keributan dan sebagainya. Nah, sama seperti Bahar. Ini kalau Bahar nggak masuk, TNI itu bisa bereaksi. Itu kan bahasa nakut-nakutinya. Entah beneran atau enggak kita nggak tahu, tapi menurut sejarahnya, datanya ada. TNI yang membela harkat dan martabat TNI itu ada yang berkorban gitu. Sehingga Bahar ini bisa dibilang sekarang yang langsung ditahan itu mirip sekali dengan Ahok. Ya nggak tahu apakah dia ini kemakan sama sumpahnya yang ingin membusuk di penjara karena dia tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi gitu. Karena dia pernah menghina Pak Jokowi sebagai mungkin Pak Jokowi itu bencong atau head, banci dan sebagainya. Padahal secara fisik Pak Jokowi itu rambutnya pendek gitu ya, nggak panjang, nggak warna-warni gitu. Ya kalau rambutnya panjang, warna-warni bisa saja banci atau perempuan bisa gitu. Tapi Pak Jokowi kan rambutnya pendek. Tapi malah disebut banci sama Bahar dan Bahar tidak mau minta maaf soal ini. Ya, dia bilang lebih baik membusuk di penjara. Ya inilah yang terjadi sekarang. Nampaknya dia akan benar-benar membusuk di penjara. Dan bagi saya sebagai umat muslim, saya ingin menghimbau kepada saudara-saudara di luar sana gitu ya. Cobalah kita belajar. Mana sih ajaran agama Islam yang mengajarkan kita untuk menghina orang lain dan mencaci maki orang lain seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith? Mana ada? Nggak ada. Apa iya seorang habib, seorang ulama, seorang kiai, seorang pimpinan pesantren yang hobi keluar masuk penjara, apa iya itu ulama yang benar? Itu kan pertanyaannya gitu. Ya katakanlah Bahar ini benar-benar habib, punya ketaranan, punya keturunan darah Nabi dan sebagainya. Tapi itu kan sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Sekali lagi, jangankan Bahar sama Nabi Muhammad, SBY sama AHY sama Ibas beda. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.